Shalom Bu Eli, saya Laura dari NTT Kupang, terkhususnya Kabupaten Kupang di Oisao. Saya mau bersaksi di mana 2 tahun yang lalu, dari tahun 2020, saya sudah mengikuti programnya Ibu Eli, di mana saya melihat di YouTube proses perjuangan Ibu Eli dalam rumah tangganya, di mana banyak tantangan, dan disitulah Tuhan menolong saya lewat kesaksian Ibu Eli, dan saya pun tergerak untuk terus mengikuti baik Zoom, baik lewat YouTube. Dan setiap hari saya melakukan pujian penyembahan, karena dimana suami saya yang hidupnya jauh dari Tuhan, yang suka judi, yang suka main perempuan, yang suka ADRT saya. Tapi di saat saya mulai mendengar kesaksian, khotbah, penguatan dari Ibu Eli, saya melakukan yang saya ikuti dengan sungguh-sungguh dari khotbah Ibu Eli, yaitu menjadi bisu, buta, dan tuli. Di saat itu suami saya ke ADRT saya hanya masuk di kamar, berlutut dan berdoa. Saya mengatakan bahwa Tuhan, ampunilah dia, karena dia tidak tahu apa yang dia sedang perbuat, karena iblis sedang memakai dia, dan ini cara Tuhan sebagai alat olahraga untuk hamba bisa mengampuni, mengasihi. Dan saya pun buta melihat ada chattingan dari teman perempuannya, dan saya tahu mereka sedang berselingkuh, tapi saya tidak pernah mau membalas WA chattingan karena saya pakai WA copy. Saya hanya melihat, terus saya langsung putuskan tidak pakai WA copy. Saya benar-benar tidak peduli, dan saya hanya minta saya serahkan semua kepada Tuhan, bahwa saya percaya bahwa Tuhan akan ambil alih. Terus saya menjadi tuli mendengar bahwa dia seperti ini, seperti itu. Saya hanya lebih fokus pada Tuhan. Di saat jam 3 pagi saya harus bangun berdoa, jam 6 sore, jam 12 siang. Walaupun saya ini seorang pekerja di suatu perusahaan di bank daerah, Bank NTT, BPD NTT, tapi saya bersyukur bahwa dengan cara seperti ini Tuhan mengajar saya untuk menjadi pribadi yang lebih rendah hati, yang mengandalkan Tuhan, yang hidup bergantung penuh pada Tuhan. Dan dengan berjalannya waktu, saya di proses waktu itu baru selesai melahirkan anak yang ketiga, dan saya juga meminta kekuatan, dukungan doa dari Ibu Eli, karena saya benar-benar ada dalam masa yang dimana saya ingin menyerah. Bahkan anak saya sudah sampai putus asa, tapi sungguh banyak cara Tuhan untuk menolong saya lewat khotbah, kesaksian dari Ibu Eli. Saya terus melakukan semua yang Ibu Eli sampaikan, dan benar-benar luar biasa. Saya pun juga mengambil komitmen untuk puasa selama 40 hari. Di situ saya mendapatkan satu mujizat, di mana pas hari yang ke-33 suami saya dengan sendirinya dia bertobat. Saya tidak pernah paksa. Pokoknya di saat dia marah, maki, pukul, saya saya minta maaf, saya yang salah. Pokoknya saya belajar melawan kedagingan. Kalau mau pakai ukuran manusia, saya yang bekerja, sedangkan suami saya tidak bekerja. Memang dia bekerja di satu perusahaan juga, tapi hanya sekedar pelarian, hanya ingin pergi untuk dapat cewek-cewek. Dan di situ saya tidak pernah berkata apa-apa, saya hanya berlutut menangis. Pokoknya saya mengikuti setiap ajaran, khotbah serta firman yang saya baca. Dan di situ Tuhan menjawab doa-doa saya 3 bulan, dan kami menikah juga selama 7 tahun. Tahun ke ini 7, waktu dia berubah dan dia bertobat itu baru 2 tahun ini, 1 tahun ini, tahun 2021 yang baru-baru. Dan saya juga kaget, tiba-tiba dia resign, dia minta berhenti.
Terus tiba-tiba dia berhenti dari judi ayam. Dia berhenti tiba-tiba saja. Nah, waktu itu kan saya juga sudah bangun mesbah doa di rumah, ada keluarga saya, mertua, tetangga-tetangga yang datang. Setiap kali jam doa dia sudah jalan pergi ke judi, pulangnya malam, tapi saya tidak pernah berkata apa-apa. Saya hanya buka pintu, pokoknya saya hanya menyanyi lagu saling mengasihi. Itu yang membuat saya kuat. Terus saya tidak pernah berbicara apa-apa. Sampai saatnya Tuhan menjawab doa-doa, dan di situ dia berhenti. Dia benar-benar sadar, dan saya merasa sukacita karena di mana dia bisa sekarang ini dia menjadi satu hamba Tuhan, dia bisa menjadi worship leader di satu persekutuan saya, dan sudah dipakai juga pergi untuk pelayanan di keluar daerah, kota-kota, dan sungguh luar biasa. Saya pun terheran bahwa luar biasa Tuhan memakai suami saya. Dan di situ saya teringat di dalam satu firman Tuhan di pertama Petrus 3 ayat 1 bahwa jika suami kita yang belum bertobat, dan kitalah sebagai istri dapat menangkan dia bukan dengan kata-kata melainkan dengan perilaku, betapa murni dan salehnya. Di situ saya pegang, dan itu menjadi kesaksian bagi saya, dan itu menjadi kekuatan bagi rumah-rumah tangga yang sedang digoncang saat ini. Yang di saat mereka datang curhat, saya hanya bilang duduk di kaki Tuhan, karena Tuhan akan membuat engkau melihat musuh-musuhmu jatuh. Dan sungguh luar biasa, suami saya sudah dipulihkan, dan kami dua sekarang sama-sama melayani Tuhan dalam persekutuan kami di rumah persekutuan doa Zaitun, dan di mana sudah ada banyak jiwa yang datang. Walaupun kami terus diproses karena iblis itu dia cemburu, tapi kami terus, karena setiap hari dia ke ADRT saya, dia maki-maki saya hanya berdoa. Saya perkatakan bahwa terima kasih Tuhan untuk suami yang sehat, dan dia tidak pernah sakit. Suami yang sehat, cinta Tuhan, takut Tuhan yang Tuhan berikan bagi saya. Hamba percaya bahwa suatu saat saya dan dia akan bergandengan tangan untuk melayani Tuhan, dan memang betul Tuhan itu menjawab apa yang kita doakan. Dan kalau dengan kesetiaan, dengan ketekunan, Tuhan pasti menolong. Dan di saat orang-orang sedang digoncang dalam rumah tangga, kami berdua saat ini mengalami pemulihan. Dia menjadi suami yang lembut, suami yang penyayang, suami yang semakin hari mengasihi, mencintai saya, melihat dan mengajar anak-anak dalam takut akan Tuhan. Dan sungguh luar biasa. Terima kasih Bu Ili, lewat dukungan doa, lewat firman Tuhan, lewat kesaksian, saya juga mengalami hal yang sama, dan sungguh luar biasa. Dan kiranya kesaksian saya ini menjadi kekuatan bagi rumah-rumah tangga yang sedang digoncang, yang terutama itu andalkan Tuhan, tetap berpengharapan di dalam Tuhan, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Saya ini sibuk bekerja dari pagi sampai pulang kadang malam-malam, tapi saya di kantor selalu meluangkan waktu. Pagi-pagi datang harus dengar Zoom atau mendengarkan khotbah di YouTube, live IG. Terus sorenya jam 12 siang saya harus masuk dalam ruangan untuk saya berdoa. Oh iya, dan waktu saya puasa itu Bu Eli, saya juga sebagai customer service di kantor saya. Waktu saya puasa itu luar biasa, pekerjaan saya dipulihkan. Saya tiba-tiba diangkat jadi pejabat kepala di unit, dan suami saya bertobat. Sungguh luar biasa, itu tidak pernah dipikirkan, tidak pernah timbul dalam hati, tapi Tuhan menyediakan. Sungguh luar biasa Ibu Eli, terima kasih. Saya betul-betul bahagia bisa berjumpa, bisa mengenal Bu Eli. Jadi bagi teman-teman saat ini kalau sedang diproses, jangan pernah mengeluh, tapi terus berkatakan, terus bersyukur bahwa disitulah Tuhan akan bekerja. Dan kami ini Tuhan pakai bukan untuk orang melihat kami, tapi kami ini Tuhan pakai untuk orang-orang melihat bahwa ada Tuhan dalam diri kami. Terima kasih Bu Eli, tolong mohon dukungan doa bagi saya dan suami sebagai penjaga kekidian di rumah kami. Biarlah semakin hari tetangga, keluarga kami yang belum bertobat, mereka datang untuk menyembah Tuhan, supaya ketika Tuhan datang, kami sudah semua keluarga kami semua diselamatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.